Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk menerapkan tarif impor produk farmasi hingga mencapai 200%. Trump memberikan tenggat waktu hingga tahun depan kepada pelaku industri farmasi untuk merelokasi pabrik mereka ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan baru yang dikhawatirkan akan kembali menekan perekonomian global. Sebelumnya Gedung Putih telah mengeluarkan kebijakan kontroversial berupa tarif resiprokal yang memicu terjadinya perang tarif global. Kali ini Trump menyasar sektor farmasi dengan rencana pemberlakuan tarif impor produk farmasi yang besarannya bisa mencapai 200%. Rencana penerapan tarif impor produk farmasi tersebut didasari kepentingan dalam negeri pemesan untuk memperkuat kapasitas produksi obat di dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Pemerintah Amerika Serikat juga meminta para produsen farmasi global untuk merelokasi pabrik obat ke Amerika Serikat, sebab jika tidak maka akan dikenakan tarif hingga 200%. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat masih memberikan tenggat waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun bagi produsen farmasi untuk memindahkan kegiatan produksi obat-obatan mereka ke dalam negeri. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mitigasi dampak tarif impor farmasi 200% dari pemerintah Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elviano Rizaldi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GP Farmasi. Halo Pak Elviano, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Pak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita lihat gebrakan baru kembali lagi dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan kali ini menyasar sektor farmasi. Mungkin Pak Elviano bisa melihat dan mungkin mereview seperti apa sih pandangan dari pelaku usaha industri farmasi nasional nih menyikapi ada lagi gebrakan baru dari pemerintahan Donald Trump nih Pak Elviano. Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Memang menarik ya kalau untuk negeri Amerika telah menerapkan begitu tingginya tarif untuk impor ke negaranya. Ya. Nah, namun memang khususnya dari Farmasi Indonesia, kami GP Farmasi Indonesia ini anggotanya adalah seluruhnya anggota dari produsen domestik ya. Jadi bukan anggota dari pabrik multinasional yang ada di Indonesia. Jadi anggota kami khusus 100% adalah local manufacturing Indonesia. Nah, kalau melihat dari tarif Trump untuk industri farmasi atau produk-produk farmasi, memang tidak terpengaruh buat industri farmasi dalam negeri, ya. Karena kita ada positifnya juga nih. Positifnya karena selama ini industri farmasi Indonesia kecil sekali mengekspor ke Amerika, ya. Jadi boleh dikatakan kecil sekali dan tidak berdampak dengan kaitan tarif Trump untuk impornya. Jadi kami dengan tarif Trump untuk farmasi Indonesia, GP Farmasi Indonesia anggotanya tidak berdampak sama sekali, Mas Pras. Karena tadi memang ekspor kita boleh dikatakan kecil sekali ke Amerika. Jadi tidak terlalu pengaruh, tidak ada pengaruhnya lah boleh dikatakan begitu. Karena negara Amerika sendiri kan akan memilih produk-produk yang tentunya mereka lebih inginkan yang produk yang sudah lebih advance ya dibandingkan dari produksi yang dilakukan di Indonesia. Baik Pak Irfan, menarik ini begitu, tidak memberikan dampak yang signifikan. Nah, lantas Pak Rizal, Anda melihat seperti apa kalau kita bicara mengenai sektor industri manufaktur Indonesia dengan adanya kebijakan-kebijakan Trump yang menyasar beberapa sektor ataupun industri dan kali ini adalah farmasi begitu? Ya, kalau kita, silakan Pak Rizal. Ya, Pak Rizal. Maaf. Ya, baik, makasih. Jadi kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Elviano ya, bahwa kita itu justru yang paling tergantung itu adalah impornya ya, terutama impor dari China dan hampir 60% ya impor, 90% impor dari China dan India dan juga Uni Eropa. Dan secara langsung ini tentu akan berdampak pada market share farmasi Indonesia ke Amerika karena market share-nya sangat kecil gitu ya. Tidak sebesar tekstil, alas kaki atau CPO gitu yang nilai ekspor farmasi Indonesia ke Amerika itu menurut CIC misalnya ya 2024
diperkirakan sekitar 200 juta per tahun ya. Tapi meskipun demikian, saya kira secara tidak langsung kebijakan ini punya potensi meningkatkan persaingan di pasar Asia Afrika nih ya, karena produsen farmasi global akan mengalihkan produknya ke negara lain, Pak Elviano ya dan Mas Pras, dan tentu ini juga akan menyulitkan ekspansi merek farmasi Indonesia yang sedang mencoba masuk pasar Amerika ya, dengan jalur over the counter dan herbal nih ya. Nah, tapi tentu meskipun demikian ya, meskipun katakanlah Indonesia ya ekspor farmasi ke Amerika bukan kontributor utama, namun dampak kebijakan ini tadi punya potensi memicu oversupply di pasar regional, tekanan pada positioning merek farmasi Indonesia tadi ya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana efek reputasi dan standar yang mungkin ya dari sisi strategi industri ini menjadi sinyal keras bagi ketahanan farmasi nasional yang harus segera diperkuat ya, terutama melalui investasi hulu dan substitusi impornya gitu. Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat siapa yang disasar adanya kebijakan ini, Pak Rizal, begitu dari Donald Trump sendiri begitu. Apakah memang produsen-produsen farmasi global begitu yang mereka juga akhirnya berinvestasi justru di negara lain karena mungkin ada hal lain yang menjadi dasar mereka harus pindah ataupun memproduksi di negara lain untuk industri farmasinya Amerika Serikat sendiri misalnya, Pak Rizal? Ya, yang pasti logikanya adalah tetap Amerika itu punya alasan menerapkan tarif tinggi ya. Amerika punya kebijakan American First dan untuk ketahanan industri dalam negeri mereka gitu. Apalagi kita diberikan waktu untuk membangun industri farmasi di Amerika gitu ya. Yang kedua, tetap mereka itu ada kesenjangan neraca dagang Amerika di sektor farmasi. Yang notabene meskipun volume ekspor farmasi dengan Indonesia ke Amerika kecil, tapi Indonesia itu masuk dalam kategori negara surplus dagang dengan Amerika, Mas Pras. Ya secara agregat nih gitu ya. Dan hampir 20 miliar US dollar ya tahun, dan farmasi ini juga menjadi salah satu subsektor yang ditargetkan ya. Kemudian efek domino dari tarif ke China dan India. Apa? Karena Indonesia itu selama ini impor untuk kimia dan farmasi itu dari dua negara ini nih paling besar, yaitu China dan India gitu. Nah, tentu yang paling hal yang perlu diperhatikan adalah rasionalisasi ekonominya bagaimana begitu ya. Jadi secara ekonomi memang Indonesia ini bukan pemain besar di ekspor farmasi global. Namun Amerika tidak semata-mata mempertimbangkan volume dagang, tapi mereka ingin mendesain ulang rantai pasok globalnya. Kemudian menyasar negara yang belum memiliki kesepakatan dagang atau FTA dengan Amerika misalnya, termasuk juga mau menggunakan tarif sebagai alat atau bargaining tools ya di dalam negosiasi dagang dan politiknya Amerika begitu. Oke, lantas antisipasi ataupun mitigasi yang sudah disiapkan dari pelaku industri farmasi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Elviano dan Pak Rizal. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor produk farmasi Indonesia ke Amerika Serikat seberapa besar. Seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, kita akan cermati. Ini periode Januari sampai dengan April 2025, pemirsa. Bagaimana nilai ekspor produk farmasi Indonesia di Januari-April 2024 tercatat $8.875 Amerika Serikat. Tapi kalau kita dari sisi volume ada 596 kg untuk produk farmasi Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Tapi kalau kita sandingkan dengan Januari April 2025 seperti yang bisa Anda saksikan juga dari sisi nilai ekspor HS30 kalau kita bicara mengenai data BPS untuk produk farmasi ini mencapai $14.897 Amerika Serikat. Ada kenaikan kalau kita bandingkan tahun 2024 dengan 2025. Tapi kalau dari sisi volume justru ada penurunan dari 596 kg turun menjadi 397 kg untuk produk farmasi Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Itu dia. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan pangsa ekspor non migas Indonesia. Ini juga menjadi salah satu andalan sebenarnya Indonesia untuk pasar luar negeri begitu ya, untuk produk non migas Indonesia.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga ada China, ini cukup besar 22,86%, sementara Amerika Serikat untuk ekspor non migas secara keseluruhan mencapai 11,36%. Menyusul ada ASEAN juga secara keseluruhan, negara-negara ASEAN menyumbang 20,59%, sementara ada Uni Eropa 7,16%, India 6,77%. Nah, ini adalah beberapa poin yang tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Rizal, begitu ada China, India ini yang menjadi beberapa negara yang mungkin memberikan impor ataupun mereka mengekspor produk-produk farmasi ataupun bahan bakunya ke Indonesia. Sementara negara lainnya mencapai 31,26%. Dan selanjutnya bagaimana dengan PMI manufaktur Indonesia, ini menarik juga kalau kita memang tengah menghadapi tekanan dari luar negeri, sementara kondisi di dalam negeri sendiri untuk industri manufaktur kita lihat seperti apa kondisinya setelah dalam Desember 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 memang masih berada di level ekspansi, tepatnya di 52,4 poin. Sementara dari bulan April, Mei kemudian Juni nampaknya sudah tidak lagi berada di level ekspansi atau dari PMI manufaktur Indonesia mengalami kontraksi 46,7%, kemudian 47,4%, 47,4 poin maksud saya, kemudian 46,9 poin untuk Juni 2025. Itu dia beberapa data yang nanti kita akan bahas kembali dengan narasumber seperti apa sih, apakah memang ini bisa menjadi cerminan bahwa kita juga harus menyiapkan mitigasi yang tepat begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal kemudian juga Bapak Elviano. Nah, Pak Elviano, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Bagaimana menurut Anda begitu dengan data kita tahu eksportasi Indonesia yang Anda katakan memang tidak memberikan dampak yang signifikan dengan adanya kebijakan tarif bea masuk sampai dengan 200% nantinya begitu Pak Elviano. Sementara data di dalam negeri PMI manufaktur kita juga tengah mengalami tekanan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Pras. Memang kalau tadi seperti di awal saya sampaikan, untuk ekspor Indonesia, farmasi Indonesia ke Amerika itu tidak berdampak. Yang kita khawatirkan adalah dari negara-negara lain, khususnya China dan India, yang terkena dampak tarif Trump, mereka yang kita khawatirkan mencari pasar ekspor baru, ya, yang hilang di Amerika, yang kita khawatirkan masuk ke Indonesia. Tapi kami percaya dan yakin pemerintah saat ini dan sudah berlangsung sampai dengan hari ini bahwa regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pabrik farmasi atau farmasi Indonesia adalah bahwa obat yang bisa diimpor masuk secara utuh tanpa diproduksi di Indonesia adalah obat-obat yang memang belum bisa diproduksi di Indonesia. Jadi hampir 90% produk obat yang diproduksi yang ada beredar di Indonesia, yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, itu semuanya sudah diproduksi di dalam negeri. Jadi kita percaya dan yakin pemerintah tetap membuat regulasi, mempertahankan regulasi yang sudah ada, menjaga agar jangan sampai produk China atau India yang masuk ke Indonesia itu adalah produk obat jadinya. Memang permasalahan kendala kita di Indonesia saat ini bahwa 90% lebih bahan baku obat kita masih impor dari China dan India. Jadi bahan bakunya yang kendala kita di Indonesia. Namun pemerintah sudah membuat kebijakan bagaimana agar supaya Indonesia juga membangun industri bahan baku di Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa jenis molekul obat yang sudah diproduksi bahan bakunya di Indonesia. Dan ini akan terus-menerus didorong oleh pemerintah agar supaya Indonesia pun tidak kalah mempunyai juga industri bahan baku, sehingga ketergantungan bahan baku obat di Indonesia ini secara perlahan bisa berkurang. Minimal misalnya saat ini masih 94%, nanti mungkin turun bertahap, sehingga mungkin secara bertahap impor bahan baku dari China dan India kita bisa kurangi. Jadi kami percaya dan yakin, Mas Pras, bahwa pemerintah sudah benar membuat kebijakan regulasi terkait farmasi di Indonesia. Jangan sampai merubah dengan adanya tarif Trump, kemudian ada tekanan dari China dan India, kemudian regulasi yang sudah baik dan bagus ini, Indonesia berubah. Itu yang kami khawatirkan dan kami percaya Indonesia tidak akan melakukan itu, pemerintah. Nah, kalau kita bicara mengenai ketergantungan tadi, bahan baku impor dari luar negeri, sebenarnya berapa besar prosentasenya Pak Elvi kalau kita lihat untuk kebutuhan industri farmasi di dalam negeri sendiri? Saat ini itu masih 94% ya. Wow, oke.
bahan baku obat di Indonesia itu masih kita impor dari luar negeri ya. Jadi tapi secara persentase memang paling besar kontribusinya adalah China, nomor 2 India, nomor 3 Eropa. Jadi memang masih 94% bahan baku obat ini kita impor, Mas Pras. Baik, nah Pak Rizal, lantas bagaimana Anda melihat kondisi saat ini begitu, bahwa memang ketergantungan untuk industri manufaktur khususnya farmasi ini masih cukup besar dari luar negeri itu. Kemudian ada kekhawatiran dengan adanya kenaikan tarif apabila memang dikenakan sampai dengan 200%, justru kita yang lagi-lagi nih menjadi negara yang akan diincar dengan serbuan-serbuan produk asing khususnya farmasi begitu ke Indonesia. Pak Rizal. Ya Mas Pras ya. Jadi Indonesia ini adalah net importer besar ya di dalam sektor farmasi. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya, banyak potensi sumber daya yang alam gitu yang bisa menjadi bahan baku ya. Hanya saja mungkin teknologi tetap kita sangat tergantung pada bahan baku dari India maupun China. Jadi kalau kemudian kebijakan importasi, kebijakan tarif ya, Trump ini tentu akan berakibat pada market farmasi ini. Justru yang kita khawatirkan begini, ketika India dan China diberikan nanti tarif yang tinggi, maka kita akan kebanjiran ya, oversupply dari sektor bahan produk-produk farmasi ini. Ya tentu ini juga menjadi berkaitan dengan daya saing sektor farmasi kita di domestik. Nah ini yang justru kita harus jaga pasar domestik ini begitu ya. Dan lagi-lagi menjadi perhatian penting adalah bagaimana industri farmasi di dalam negeri ini bisa berdaya saing ya, setidaknya bisa diperbaiki kinerja, terutama berkaitan dengan create market ya, khususnya di pasar domestik ini gitu Mas. Treatment seperti apa yang diharapkan kalau kita ingin menjaga pangsa pasar dalam negeri juga begitu, apalagi dari serbuan produk farmasi luar negeri? Nantinya kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elviano Rizaldi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GP Farmasi Indonesia. Kemudian juga ada Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya, menarik kalau kita cermati dengan beberapa langkah mitigasi antisipasi, mungkin Pak Elviano bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Mengingatkan sebenarnya kebijakan Trump ini sudah cukup lama begitu. Apakah diversifikasi negara tujuan ekspor sudah dilakukan? Kemudian bagaimana penguatan pangsa pasar dalam negeri ataupun di domestik sendiri juga sudah dilakukan sejauh ini, Pak Elviano? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang anggota kami dari GP Farmasi, produksi pabrik farmasi di domestik, saat ini sudah melakukan ekspor, tapi ekspornya masih di negara-negara ASEAN dan Afrika, Mas ya, Afrika. Jadi tetap kami akan melakukan pengembangan pasar. Ada beberapa anggota kami juga melakukan ekspor ke negara-negara Eropa, sudah cukup banyak, maupun ke negara Rusia atau yang lainnya, pecahan Rusia. Jadi kami melihatnya bahwa walaupun Amerika melakukan tarif yang akan tinggi untuk ekspor ke Amerika untuk farmasi, kami dari Indonesia, produsen farmasi Indonesia tidak khawatir karena masih besar pasar-pasar di negara lainnya untuk kita lakukan ekspor. Ya. Yang kedua, tadi mitigasi kami adalah bagaimana pasar domestik ini juga harus dijaga, ya, harus dijaga dengan cara bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya. Khususnya misalnya kami berharap budget anggaran health spending kita itu masih 2,9% terhadap GDP. Nah ini kalau pemerintah bisa menaikkan sekian persen sedikit lagi, itu menjadikan pasar domestik kita menjadi sangat besar ya. Dan ini akan mempengaruhi kinerja daripada produsen dalam negeri. Kemudian kami mendengar juga pemerintah akan melakukan adanya pengembangan sektor koperasi desa, di mana di dalam ada koperasi desa itu akan dibentuk salah satunya bidang usaha apotek desa, dan ini juga menjadikan suatu
pasar yang baru yang bisa menyampaikan ke desa-desa bahwa farmasi itu juga bisa sampai kepada desa. Nah, ini merupakan suatu pasar yang baru dan menurut kami regulasinya sangat baik. Tinggal nanti kami akan mensupport di dalam pelaksanaan apotek desa tadi. Dan perlu saya mungkin tambahkan sedikit, Mas Pras ya, terkait dengan statement Pak Rizal bahwa Indonesia mengimpor bahan baku dari 94% tadi ke India dan China. Ini adalah bahan baku kimia ya. Jadi bukan terkait dengan herbal, bahan alam ya. Jadi saat ini memang pasar obat di dunia itu masih didominasi dengan obat kimia, bukan obat berbahan alam. Jadi kuncinya adalah kalau Indonesia ingin membangun industri bahan baku obat kimia. Namun masalahnya saat ini untuk bahan baku obat kimia ini Indonesia juga harus membangun industri kimia dasarnya. Nah, ini Indonesia yang belum ada industri kimia dasar untuk farmasi. Jadi kami berharap pemerintah juga mendorong agar supaya industri bahan baku obat kimia ini bisa dibangun di Indonesia, tetapi juga harus dibangun industri kimia dasarnya. Karena yang ada saat ini beberapa industri yang sudah membangun industri bahan baku obat kimia, mereka juga melakukan impor terhadap kimia dasarnya. Jadi excipientnya mereka melakukan impor juga dari China. Jadi tidak 100% sudah diproduksi secara total itu di Indonesia. Jadi ini adalah suatu sistem ya yang menurut saya ekosistemnya harus terbangun. Jadi kalau dikatakan kita tergantung dengan bahan baku kimia dari China dan India, karena memang Indonesia tidak ada industri bahan baku kimia dasarnya, Mas Pras ya. Jadi nah untuk merubah menjadi misalnya tadi Pak Rizal katakan kita cukup banyak herbal yang bisa kita lakukan untuk menjadi bahan baku. Nah, memang berbeda. Obat herbal sama obat kimia ini berbeda sekali ya. Jadi memang tidak bisa langsung switch ya switching antara obat kimia dengan obat herbal. Itu perlu suatu proses yang perlu waktu lagi. Demikian. Baik, ini dia menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk membangun industri manufaktur farmasi kita dari hulu ke hilir begitu ya. Nah, Pak Rizal, Anda melihat sendiri bagaimana langkah upaya pemerintah begitu mengingatkan kita tahu pemerintah juga terus melakukan upaya-upaya dengan adanya kebijakan Trump ini menjalin kerjasama dengan organisasi ekonomi lainnya. Terakhir kita tahu BRICS begitu. Apakah ini bisa menjadi salah satu ya momentum kita nih untuk memasuki pangsa pasar negara-negara anggota BRICS yang kita tahu ekonominya juga kan cukup besar begitu, Pak? Ya, saya kira salah satunya ya treatment yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah dari sisi ekspor dan diplomasi market. Ya, di mana bangsa ekspor tadi disampaikan oleh Pak Elviano, katakanlah itu masih kecil terbatas di ASEAN. Tentu negosiasi FTA atau PTA khusus produk farmasi dengan Afrika, Timur Tengah plus juga anggota BRICS. Nah, tentu yang paling penting lagi adalah bagaimana treatment dari sisi hulu. Ini disampaikan juga ya dari sebelumnya bahwa kita itu ketergantungan terhadap aktif paramedical ingredient impornya lebih dari 90%. Iya. Tentu perlu ada insentif fiskal ya terhadap industri DDK, super deduction untuk investasi di FP lokal ini gitu. Nah, problemnya Mas Pras, kurangnya ekosistem riset nih. Jadi kalau ingin membangun industri kimia dasar itu ekosistem riset ya berkaitan dengan kimia farmasi itu harus kuat gitu. Ya kita lihat dana riset berskala besar ya dalam pengembangan bahan baku lokal ini juga masih belum optimal. Untuk itu maka kerjasama universitas industri yang basis biofarmasi, bahan aktif misalnya dari herbal lokal ataupun dari kimia dasar itu menjadi satu keniscayaan kalau ingin mendorong sektor farmasi kita jauh lebih ekspansif. Dan yang paling penting adalah bagaimana treatment di sisi hilirnya. Ya. Bagaimana pasar lokal itu yang didominasi generik dan produk-produk impor itu mesti didorong untuk melakukan fasilitasi gitu ya, terutama di dalam standarisasi pabrik nasional sesuai dengan GMP global
Supaya apa? Supaya tadi market itu semakin luas, ekspor kita semakin sesuai dengan market global gitu. Apa yang harus dilakukan misalnya? Karena sertifikasi globalnya masih rendah nih, fasilitas sertifikasi WHO-nya, FDI-nya, ISO, melalui Baik. lembaga pembiayaan ekspor juga menjadi Iya. penting gitu Mas. Ya itu dia, berarti memang masih ada beberapa tantangan dari domestik sendiri juga, di mana diharapkan kebijakan pemerintah yang pro terhadap kondisi saat ini begitu, kemudian bagaimana kebijakan fiskal diharapkan untuk bisa meningkatkan lagi industri hulunya nih untuk sektor manufaktur khususnya farmasi, kemudian riset dan developmentnya itu seperti apa, pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Baik, Pak Elviano, kemudian Pak Rizal, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight nih yang sudah diberikan kepada pemirsa ID Excel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Elviano, Pak Rizal. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mas, Terima sama-sama. kasih. Mas Rizal. Ya. Baik.